Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Perdisa Putri, NIM 17004127. Dalam video kali ini saya akan memenuhi satu mata kuliah, yaitu pembelajaran mikro. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya Ibu akan mengambil absen kalian semua terlebih dahulu. Dila, Tasya, Bobby, Ani, Ningsih, Randi, Helingga, Elzi, Mutia. Sudah semua ya Ananda? Nah, sebelumnya seminggu lalu kan kita membahas tentang fotografi, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang hardware, yaitu perangkat keras. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita kan sudah membahas tentang fotografi, dan sekarang kita akan membahas tentang pengertian hardware. Hardware adalah perangkat salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Perangkat dalam hardware terdiri dari tiga jenis, yaitu yang pertama Yang pertama perangkat masukan atau input device. Perangkat memasukkan fungsi untuk memasukkan data, baik berupa teks, foto, maupun gambar dalam komputer. Contohnya, perangkat input misalnya keyboard, mouse, dan CPU. Selanjutnya yaitu perangkat keluaran, output device. Perangkat keluaran dipergunakan untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan, misalnya monitor dan printer, seperti mencetak data atau menggunakan printer. Berikut ini adalah contoh-contoh dari perangkat keras. Yang pertama yaitu motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Dalam istilah bahasa Indonesia, motherboard diterjemahkan sebagai papan induk, atau sering juga disingkat menjadi MOBO. Motherboard terdiri dari beberapa macam komponen seperti konektor power, prosesor, not backlight, controller, dan soket memori. Motherboard memiliki bentuk seperti papan sirkuit elektronik yang berguna sebagai tempat lalu lintas data. Dengan adanya motherboard, semua perangkat dalam komputer saling berhubungan dan dapat bekerja sama sehingga komputer dapat berjalan dengan lancar. Seperti inilah gambar dari motherboard. Terlihat seperti pada gambar. Contoh berikutnya yaitu prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor atau CPU bisa dibilang sebagai otak pada sebuah komputer, karena bertugas melakukan perhitungan maupun pemerintahan program yang akan dijalankan oleh komputer. Pada dasarnya, prosesor berfungsi untuk memproses input data menjadi keluaran berupa output. Prosesor terdiri dari prosesor sendiri terletak pada motherboard.
Terdapat 3 bagian penting dalam prosesor, yaitu arithmetic lokal, unit, dan berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika sesuai instruksi program. Control unit atau pengaturan input atau output data, serta memory unit, artinya tempat alat penyimpanan data. Berikut adalah bentuk dari prosesor. Contoh gambar prosesor terlihat pada layar lab. Contoh yang ketiga yaitu hard disk. Hard disk atau hard disk driver atau HDD merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan sekunder. Dalam sebuah hard disk terdapat lebih dari satu piringan yang berfungsi menampung data-data secara magnetis. Berbeda dengan RAM yang menyimpan data atau instruksi secara sementara. Ketika hilang ketika komputer dimatikan, hard disk akan menyimpan data seperti musik, dokumen, gambar, video, dan jenis lain-lainnya secara permanen. Tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan, kecuali dihapus oleh penggunanya. Itu akan mengakibatkan hilangnya semua data-data yang ada di dalam hard disk. Berikut adalah contoh dari gambar hard disk. Anda bisa memperhatikan ini adalah bentuk dari hard disk. Contoh lainnya yaitu monitor. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang tergolong sebagai alat output yang berfungsi menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Tiap merek monitor mempunyai ukuran dan resolusi yang berbeda-beda. Jenis-jenis monitor yang paling umum saat ini adalah monitor CRT atau short range tube dan monitor LCD. Berikut adalah contoh dari gambar monitor. Anda semua bisa melihat pada layar laptop ini. Ini adalah contoh dari monitor. Nah, contoh berikutnya yaitu keyboard. Anda semua pasti tahu apa itu keyboard kan? Dan Anda juga telah melihat apa bentuk keyboard. Nah, keyboard merupakan papan kunci yang tergolong sebagai alat input. Keyboard sendiri terdiri dari deretan huruf dan angka. Dan keyboard ini juga sangat berfungsi dalam menginput data ke dalam komputer. Jika tidak ada keyboard, maka penginputan data-data atau penginputan jenis lainnya akan terganggu. Nah, seperti inilah bentuk gambar dari keyboard itu sendiri. Terdapat ada angka-angka, huruf-huruf, dan ada tombol-tombol sejenis lainnya. Nah, contoh yang terakhir yaitu mouse. Seperti halnya dengan keyboard, mouse juga tergolong sebagai alat input. Mouse berfungsi menggerakkan kursor atau menunjukkan aplikasi yang ingin kita jalankan. Apakah dari Ananda semua ada yang ingin ditanyakan? Ya, kepada Andi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ibu akan menjelaskan. Tadi kan dari awal kan sudah Ibu jelaskan perangkat adalah salah satu komponen dari komputer yang bersifat alatnya yang bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata. Nah, fungsi dari yang dipertanyakan fungsi dari itu kan dari perangkat keras. Fungsi dari perangkat keras itu untuk mendukung proses komputerisasi sehingga komputer yang data-data atau komputer yang kita gunakan itu bisa dipergunakan dengan baik. Jika tidak ada perangkat keras, maka komputer yang kita gunakan itu pasti akan
memiliki terkendala dalam sistem pengoperasiannya. Nah, apakah Randi paham akan jawaban Ibu? Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, minggu depan tugas untuk minggu depan dan adalah yaitu coba Ananda cari atau Ananda lihat atau Ananda cari apa-apa saja komponen-komponen yang terdapat dalam hard disk dan prosesor. Minggu depan dikumpul dan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Nah, sekian dari materi yang Ibu sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan, dan minggu ini kita akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.